Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat dikalahkan di bidang keunggulannya sendiri, rasa frustasinya menjadi lebih kuat. Jadi Wang Yun segera berdiri dan berjalan ke arena. Wang Yun menatap Lo Sheng dengan serius. Dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pertempuran ini. Pada saat ini, Wang Yun masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Baju perang tulang putihnya sangat keras. Meskipun Lo Sheng memukulnya dengan kekuatan yang begitu besar, jika tubuh fisik Lo Sheng tidak cukup kuat, mungkin tulangnya akan hancur dan terluka parah. Tapi Lo Sheng yang berdiri di arena, dan Lo Sheng hanya melambaikan tangannya, kemudian menggosoknya dengan tangannya, sambil menyeringai pada Wang Yun. Apakah Anda ingin memukul saya? Kalau begitu, saya bisa menemani Anda. Mendengar kata-kata Lo Sheng, Wang Yun merasa ingin muntah darah. Pada saat yang sama, rasa tidak percaya yang mendalam muncul di hatinya, karena baju besi tulangnya dapat dengan mudah menahan serangan senjata roh bermutu tinggi. Kecuali itu adalah senjata tingkat peri, itu tidak dapat menembus baju besi ini sama sekali. Tapi saat tubuh Lo Sheng bertabrakan dengan baju besi tulangnya sendiri, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang menunjukkan bahwa tubuh fisik Lo Sheng juga tirani seperti senjata roh kelas atas. Jadi, apakah dia masih manusia? Sebelumnya Wang Yun yang selalu mengaku jenius dan selalu suka melompati pertempuran, tapi sekarang dia merasa berantakan saat ini. Nyatanya, Wang Yun adalah orang pertama yang menguji kekuatan tubuh fisik Lo Sheng, karena selama kompetisi belum pernah ada yang mengujinya. Di mana batas tirani fisik Lo Sheng, dan satu-satunya saat dia terluka adalah karena dia terluka oleh tusukan duri Imei. Setelah Mo Yuxin mengaktifkan kekuatan King Luan, jadi tidak mungkin untuk menembaknya. Namun Wang Yun juga melebih-lebihkan kekuatan fisik Lo Sheng. Sekarang kekuatan fisik Lo Sheng sebenarnya setara dengan senjata roh kelas menengah. Namun sejak tubuhnya memasuki tahap senjata roh kelas menengah untuk waktu yang lama, selama kompetisi ini paling banyak telah mencapai puncaknya senjata roh kelas menengah. Jadi masih ada celah yang signifikan dengan senjata spiritual kelas atas. Dan Lo Sheng menggunakan baunya untuk bertabrakan dengan baju besi tulang putih Wang Yun. Selama tabrakan, otot-otot bau Lo Sheng yang kencang dan kuat juga memiliki efek bantalan tertentu. Adapun kekuatan tabrakan Wang Yun bahkan menyerbu ke tubuh Lo Sheng. Secara otomatis diubah menjadi arus hangat dan diserap oleh tubuh Lo Sheng yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual tingkat menengah, itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Namun saat ini, semua orang terbiasa menonton adegan pertempuran, di mana Wang Yun yang menggunakan pelindung tulang untuk menghancurkan lawan. Tetapi pada saat ini, secara dramatis terbalik. Semua orang mengerti bahwa Wang Yun harus serius. Anda sangat menarik. Sepertinya saya meremehkan Anda sebelumnya. Jadi agak tidak realistis untuk menghancurkan Anda dengan kekuatan murni, kata Wang Yun dengan dingin. Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. Itu juga bisa dikatakan sangat naif. Saya akui bahwa saya naif. Wang Yun tidak peduli dengan sarkasme Lo Sheng, tetapi mencibir dengan ringan. Anda memang memenuhi syarat untuk melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda pasti akan menyesalinya. Setelah berbicara, awan kabut darah mulai menyebar dari tangan Wang Yun, dan kabut darah itu jelas berbeda, lebih kuat dari kabut darah sebelumnya. Mengandung auranya bahkan lebih kuat.
sepertinya darah yang ditinggalkan oleh sejenis binatang purba liar dengan garis keturunan khusus. Setelah awan darah berangsur-angsur menghilang, taji tulang muncul di tangan Wang Yun. Taji tulang bersinar dengan cahaya putih kebiruan, dan ada lapisan tulisan rumit di lapisan tulang. Ketika Wang Yun mengangkat taji tulang, dia menikam dengan santai ke arah kehampaan, dan terdengar raungan naga dari taji tulang. Ini adalah tombak tulang yang terbuat dari bagian tulang belakang Jialong. Anda sangat terhormat menjadi orang pertama yang mencoba kekuatannya di kompetisi besar semua puncak, kata Wang Yun perlahan. Jialong, meskipun itu juga sejenis naga, itu jauh dari naga asli, karena Jialong bukan binatang dewa, jadi jelas tidak sebagus King Luan Mo Yuxin. Tapi Mo Yuxin hanya memiliki darah King Luan, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan penuh King Luan. Tapi Wang Yun benar-benar memegang bagian tulang belakang Jialong di tangannya. Jadi, seberapa kuat tombak tulang yang terbuat dari tulang belakang ini? Tetapi tepat setelah Lo Sheng mendengar nyanyian naga yang berasal dari tombak tulang, Lo Sheng merasakan beberapa perubahan dalam pikirannya. Dia merasa bahwa naga hijau di tungku raksasa bergetar sedikit. Dan kemudian ada sedikit cahaya, raungan lembu dari naga. Namun, Lo Sheng tidak mengerti bahasa naga yang tidak jelas dan rumit. Bahkan dengan telinga manusia, banyak suku kata dalam bahasa naga tidak dapat didengar dengan jelas, atau tidak dapat didengar sama sekali. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng dapat memahami arti dari raungan naga itu. Apa? Anda ingin makan tombak yang terbuat dari tulang belakang naga? Lo Sheng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di tungku misterius di benak Lo Sheng ada 9 naga raksasa, yang masing-masing seperti manusia hidup. Ke-9 naga raksasa ini tampaknya hanya seperti patung di atas tungku. Tetapi Lo Sheng curiga bahwa mereka sama sekali bukan patung, tetapi naga asli dengan kesadaran mereka sendiri. Hanya saja sampai sekarang, hanya satu naga hijau yang terbangun di bawah jalan esensi Tianyan Lo Sheng. Naga hijau ini tampaknya secara bertahap memulihkan kesadarannya. Tetapi dari awal hingga akhir, naga hijau ini tidak pernah melakukan apapun dengan dirinya sendiri untuk menyampaikannya. Paling-paling ketika Lo Sheng menghadapi krisis, dia menggunakan jiwa naganya untuk membantu Lo Sheng melawan 2 krisis. Salah satunya adalah ketika dia memilih latihan di pavilion Tianshu untuk menghadapi paksaan dari Xingtian, dan yang lainnya adalah di rumah abadi, bertarunglah melawan hantu-hantu itu. Selain itu, 9 naga asli benar-benar ada seperti patung, tanpa vitalitas sama sekali. Tapi hari ini, naga hijau itu benar-benar aktif berkomunikasi dengan Lo Sheng. Ternyata dia ingin memakan tombak tulang. Tapi tidak ada keraguan bahwa Lo Sheng dapat melangkah selangkah demi selangkah hingga saat ini. Tungku raksasa misterius ini sangat diperlukan. Jika bukan karena dia menempa tubuh dan menempa jiwanya, akan sulit baginya meninggalkan rumah keluarga Luo. Meskipun Lo Sheng tidak tahu asal mula tungku ini, dia mengerti bahwa tungku misterius ini berisikan 9 naga asli di atasnya, dan api hitam yang terkandung di dalamnya jauh dari apa yang dapat dia bayangkan, dan sama sekali tidak mungkin untuk menunjukkan kepada orang lain. Bahkan setelah menggunakan api hitam di tungku untuk melebur senjata untuk mendapatkan esensi Tianyan, Lo Sheng dengan hati-hati mempercayakan Zhang Wuxian untuk dilelang. Jangan sampai terjadi kesalahan dan menjadi sasaran seseorang yang berhati-hati karena apa yang disebut kepolosan pria itu adalah kesalahan batu giok. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, begitu rahasia semacam ini bocor, tidak ada gunanya, kecuali dia akan diincar dan dibunuh.
Tapi sekarang naga hijau itu mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk membantu melahap tombak tulang itu. Jialong adalah naga tingkat sangat rendah yang dapat dianggap sebagai naga. Tetapi meskipun tingkatnya rendah, ia masih termasuk dalam keluarga naga. Agaknya nafas naga yang terkandung di tulang belakang naga telah menarik perhatian naga hijau dan tidak sabar untuk menelan tombak tulang, sehingga dia berkomunikasi dengan Loseng. Tapi masalahnya King Long ini akan menimbulkan masalah bagi Loseng, karena kekuatan Wang Yun sendiri sangat kuat. Meskipun Loseng hanya menggunakan kekuatan skala naga untuk mengguncang Wang Yun sekali dan langsung menjatuhkannya dari arena. Tetapi ini tidak berarti bahwa Loseng lebih unggul. Bagaimanapun, Wang Yun hanya meremehkan kekuatan Loseng dan ingin menghancurkan Loseng dengan cara yang kejam. Tetapi dia dihancurkan oleh Loseng secara bergantian. Dengan kata lain, kekuatan Wang Yun belum benar-benar terlihat. Pada saat ini, Wang Yun yang memegang tombak tulang naga adalah cara bertarungnya yang sebenarnya. Hanya memegang tombak tulang itu di tangannya sudah mengeluarkan aura yang agung. Aura semacam ini berasal dari garis keturunan dan warisan yang menunjukkan Wang Yun memang memiliki modal arogansi, dan Loseng tidak yakin bisa mengalahkannya. Namun dalam keadaan seperti itu, tidak sulit untuk mengambil tombak tulangnya dan melahapnya. Tepat ketika Loseng berpikir tentang bagaimana harus bertindak, Wang Yun sudah bergerak lebih dulu. Dia mencipir dan dengan ringan memukul tombak tulang di arena. Energi sejati Wang Yun terus ditanamkan di antara tombak tulang. Kekuatan Agung Naga. Tombak tulang ini adalah benda mati, tetapi bagaimanapun itu adalah tulang belakang naga banjir. Darah di dalamnya distimulasi oleh esensi sejati Wang Yun, dan paksaan dari darah naga tiba-tiba meningkat. Naga dilahirkan dengan kuat. Ribuan makhluk hanya memiliki nasib merangkak di bawah kakinya. Di bawah kekuatan naga ini, Loseng, Anda juga berlutut untuk saya. Wang Yun tersenyum tipis. Baru saja Loseng memintanya untuk bersaing. Dia menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk menekannya. Ini sangat memalukan bagi Wang Yun. Dia tidak hanya ingin memenangkan pertarungan ini, tetapi juga membuat Loseng kalah di bawah penghinaan. Tekanan garis keturunan naga yang dirangsang oleh esensi sejati tiba-tiba terpancar, seperti tsunami, mengalir ke arah Loseng seperti lautan. Faktanya, paksaan klan naga sangat mirip dengan aura manusia yang sangat kuat di antara manusia. Seperti Xin Jingtian, memang bisa menekan orang dengan sangat lemah, bahkan bisa berlutut hanya karena auranya. Dan paksaan dari klan naga bahkan lebih menakutkan dan ganas. Segera 90% dari paksaan ini berbondong-bondong ke Loseng. Ketika para murid di berbagai puncak gunung bersentuhan dengan paksaan yang mengerikan ini, wajah semua orang menjadi pucat, dan para murid dengan basis kultivasi yang sedikit lebih rendah merasa seolah-olah mereka berada di dunia es dan salju, dan gigi mereka mau tidak mau berderak. Bahkan tanpa peringatan, seorang murid pingsan dan jatuh ke tanah. Xin Jingtian melirik Penatuasu. Kali ini saya sepertinya telah mengatakan terlalu banyak, karena banyak yang tidak terduga dalam kompetisi ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Wang Yun bisa mendapatkan sepotong tulang belakang Jianglong, kata Xin Jingtian. Jelas tulang belakang Jianglong dapat digunakan untuk menempa senjata. Itu juga dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Dan setelah menelan, jejak darah naga dapat lahir di tubuh seseorang. Menghadapi harta semacam ini, bahkan Xin Jingtian akan tergerak. Tentu saja,
dengan identitas Xin Jingtian, secara alami tidak mungkin merebut tombak tulang Wang Yun. 3 tahun lalu, saya mengatakan bahwa Wang Yun ini adalah orang yang sangat beruntung. Saat dia tumbuh dewasa, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Jadi Lo Sheng mungkin dalam bahaya. Komentar Penatua Su. Mendengar itu, Xin Jingtian tersenyum dan berkata, Wang Yun sangat beruntung dan bisa mendapat kesempatan. Bukankah keberuntungan Lo Sheng tidak kuat? Lihatlah pisau terbang di tangan Lo Sheng dan tinju Dewa Iblis Surgawi yang dia kembangkan ada. Ilmu pedang dasar yang telah dia pahami. Yang mana yang biasa? Seperti aura ini sangat merugikan para murid. Biarkan saya turun dan membantu. Penatua Su melompat turun dari platform tinggi setelah selesai berbicara. Dan ketika dia berada di udara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan esensi sejati hijau zamrud berubah menjadi tirai tipis, bergerak menuju arena kemudian menyelimutinya. Karena paksaan naga banjir, banyak murid yang terkena es dan salju saat telanjang, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Jika berlangsung lama, paksaan ini bahkan akan menyebabkan kerusakan pada jiwa mereka. Namun dengan sapuan tirai tipis di tangan Penatua Su, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka ditutupi dengan pakaian katun tebal dan tiba-tiba menghangat. Cukup untuk menahan paksaan. Hanya 10% dari paksaan yang lolos. Begitu banyak murid bisa sangat tidak nyaman. Jadi bagaimana dia menghadapi Lo Sheng yang menangani 90% paksaan dari naga banjir sendirian? Dengan bantuan Penatua Su, semua orang mengambil paksaan naga dan kemudian memperhatikan situasi di arena. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Lo Sheng. Namun kekuatan jiwa Lo Sheng jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ketika Lo Sheng memasuki aula bela diri peringkat Zhongtian Tianxun, dia tidak mengandalkan bantuan King Long, tetapi mengandalkan jiwanya sendiri untuk melawan kekuatan kehendak Xingtian. Ketika dia memasuki ruang tersembunyi di belakang aula bela diri peringkat surga, dia diserang langsung oleh jiwa Xingtian, dan naga hijau di benaknya menolaknya. Dan karena tombak tulang naga itu telah melewati berkat dari metode rahasia, paksaan yang dilepaskan darinya 3 poin lebih kuat daripada binatang Xingtian. Di bawah tingkat paksaan ini, keadaan Lo Sheng saat ini dapat dibayangkan. Api Lo Sheng masih menggetarkan gigi dan memilih untuk menolak. Setelah Lo Sheng memilih metode duri mengejutkan, dia melatih jiwanya melalui metode serangan jiwa, memasuki kondisi tanpa pamrih dan memperdalam kekuatan jiwanya selangkah demi selangkah. Jadi meskipun paksaan dari tulang naga banjir kuat, tidak ada cara untuk mengambil Lo Sheng untuk sementara waktu. Hanya saja corak Lo Sheng tidak terlalu bagus, dan wajah kemerahan aslinya sepucat selembar kertas putih saat ini. Anda benar-benar mengejutkan saya, bahwa Anda masih bisa bertahan. Saya ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah selesai berbicara, tombak tulang Wang Yun membentur tanah dengan keras, dan kemudian terdengar raungan naga. Berlutut! Wang Yun menghentakkan tombak tulang itu ke tanah 3 kali berturut-turut. Paksaan seperti gelombang itu datang dalam 3 gelombang, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Dan berlutut di mulut Wang Yun juga mengandung jejak keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah itu adalah perintah dari Raja Langit dan Bumi. Bagaimana saya bisa menghentikan ini? Jika itu saya khawatir jiwa saya akan dimusnahkan menjadi abu saat ini. Hei, serangan Wang Yun dengan pelindung tulang itu adalah kasar dan sederhana. Saya tidak menyangka serangan jiwanya begitu kasar dan arogan. Tetapi serangan kasar semacam ini sangat kuat. Orang tidak bisa melawan. Meskipun Penatua Su membantu semua orang melawan paksaan itu,
Semua orang masih ketakutan ketika mereka melihat pertempuran di arena. Pai Tianyo yang sedang duduk di tanah mendengar raungan naga, membuka matanya sedikit, wajahnya sedikit bermartabat. Tetapi setelah beberapa saat, dia menutup matanya dengan tenang dan tenang. Keterampilan Buddhis sangat luas dan mendalam. Mungkin dia sudah ada cara untuk menghadapinya. Dengan pedang panjang di punggungnya, jari-jari Hua Tianming sedikit bergetar di bawah 3 raungan naga. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Tepat saat dia dengan ringan menyentuh pedang di belakangnya, hembuskan sedikit, dan matanya melepaskan cahaya yang membakar, menyaksikan pertempuran di arena. Di arena, saat ini jiwa Loseng seperti angin dan hujan. Sehelai daun yang tergantung di dahan dapat tersapu angin kapan saja, di mana saja. Tetapi yang aneh adalah dia masih bertahan dengan gigih, meskipun situasinya tidak terlalu baik. Dalam kompetisi ini adalah kompetisi paling berbahaya bagi Loseng. Karena sebelumnya Loseng tidak pernah sedekat ini dengan kekalahan. Faktanya, jarak antara Loseng dan Wang Yun tidak terlalu besar, karena Wang Yun tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan tombak tulang naga di tangannya. Tetapi Loseng sebenarnya mengandalkan jiwanya sendiri dengan keras dalam hidup dan mati. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dia bisa melawan. Segera seberkas darah perlahan keluar dari sudut mulut Loseng. Serangan jiwa dapat membuat orang menjadi idiot, menghancurkan kepala orang, tetapi tidak akan menyakiti orang. Darah mengalir keluar dari Loseng yang menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya. Loseng menarik nafas dan berkata dengan dingin, "Anda pikir Anda siapa? Meminta saya berlutut dan berlutut. Mengandalkan kekuatan ini, Anda tidak memenuhi syarat." Melihat Loseng masih berdiri di tempat dan masih memiliki energi untuk berbicara, murid Wang Yun sedikit membeku. Meskipun Wang Yun masih memiliki jurus yang lebih kuat yang dapat digunakan, dia tidak pernah berpikir bahwa Loseng akan dapat melakukannya dengan jiwanya sendiri, bahkan dengan paksaan dari Jianlong. Tombak tulang Jianlong di tangannya diambil dari bagian ketiga tulang belakang Jianlong, yang juga merupakan tulang belakang dengan darah terbanyak dari Jianlong. Selain itu, untuk membuat tombak tulang naga ini, dia mengundang Wang De, salah satu dari 3 pengrajin ahli, untuk menggambar 13 formasi dengan berbagai ukuran di permukaan tombak tulang. 6 di antaranya untuk menginspirasi tekanan darah, dan 7 formasi lainnya adalah untuk memperkuat kekuatan paksaan. Untuk setiap lari, 100.000 kristal kubik dikonsumsi untuk bahannya saja. 13 formasi menghabiskan 1,3 juta kristal persegi. Jadi paksaan naga banjir yang begitu hebat benar-benar dilakukan oleh anak ini. Namun kejutan di hati Wang Yun saat ini jauh melampaui para murid yang menonton. Karena hanya dia sendiri yang tahu kengerian tombak tulang ini. "Itu benar-benar mengejutkan saya," kata Wang Yun dengan sedikit kesedihan. Lagi pula dia pikir dia bisa berhasil dalam serangan yang dipersiapkan dengan hati-hati. Tetapi dia masih dihadang oleh lawan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan baik-baik saja. Karena ada harga untuk mengejutkan saya. Jika Anda telah terluka parah, Anda sudah layak untuk harga diri Anda karena mampu memblokir 3 raungan naga saya. Jika saya menggunakan serangan yang lebih kuat, Anda akan mati. Jika tidak, mungkin Anda akan menjadi idiot. Tapi saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengaku kalah. Dengan karakter Wang Yun, dia pasti tidak membiarkan Loseng pergi begitu saja. Mungkin Loseng yang menahan 3 raungan naganya yang membuat suasana hati Wang Yun sedikit perubahan. Dia bahkan memberi Loseng kesempatan untuk mengaku kalah. Memberikan kesempatan untuk mengaku kalah.
Saya masih perlu berterima kasih pada Anda. Lo Sheng berkata setelah menyeka darah dari sudut mulutnya. Ya, Anda sudah berada di ujung kekuatan Anda dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan saya. Wang Yun menggelengkan kepalanya. Lo Sheng tersenyum ringan. Saya akui Anda memang memiliki modal arogansi. Modal Anda cukup untuk membuat sebagian besar murid mengagumi Anda di Sekte Qingyun. Tidak mungkin melampauinya dalam hidup ini. Tapi, ada orang di luar orang, dan ada hari di luar langit. Modal yang Anda andalkan mungkin tidak cukup tinggi menurut saya. Wang Yun sedikit mengangkat alisnya, dan Lo Sheng masih bisa mengatakan kata-kata seperti itu dalam keadaan seperti itu. Dia bukan idiot, atau dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jelas, Lo Sheng tidak bisa menjadi idiot. Apakah dia benar-benar memiliki cara untuk menghancurkan tombak Jianlong saya? Wang Yun terus berpikir. Setelah Lo Sheng selesai berbicara, 6 hantu iblis surgawi perlahan terbentuk, mengembun menjadi 6 hantu iblis surgawi. Dalam pertempuran ini, dia tidak bisa mengaku kalah untuk mencapai puncak persaingan besar semua puncak dan naik ke jalan Qingyun. Dia tidak bisa mundur hanya karena kemunduran kecil ini. Bahkan jika dia mempertahankan rekor kemenangan sekarang, kehilangan salah satu pertandingan reinkarnasi bukanlah masalah besar. Tetapi seni bela dirinya akan terpengaruh, jadi dia tidak pernah menyerah. Terlebih lagi, dia juga menyetujui permintaan naga hijau di benaknya, dan dia ingin membantu naga hijau itu melahap tombak tulang. Menggabungkan 2 poin ini, dia pasti tidak punya alasan untuk mengaku kalah. Jika itu masalahnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kesombongan di mata Wang Yun berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh keseriusan yang tiada tara. Mampu berkultivasi sampai titik ini dan mencapai prestasi seperti itu. Wang Yun juga seorang jenius top. Dia gila dan sombong karena ketergantungannya terlalu kuat. Tetapi Lo Sheng di depannya membuat Wang Yun merasa dia tidak bisa melihat melalui itu. Jika dia masih sembrono dan sombong pada saat itu, maka Wang Yun bukanlah seorang jenius, tapi bodoh. Jadi sekarang Lo Sheng layak mendapat perhatiannya, dan bahkan dia melawan dengan habis-habisan. Saat ini kedua jenius top Sekte Qingyun mulai bergerak pada saat yang sama. Hantu iblis surgawi, ayolah! Di bawah kendali Lo Sheng, 6 hantu iblis surgawi tiba-tiba bubar, dan kemudian mengepung Wang Yun dari 6 arah berbeda, dan datang ke tubuh Wang Yun dalam sekejap. Wang Yun melirik hantu iblis surgawi dan tombak tulang di tangannya berputar sebentar, lalu menusuk satu demi satu. Segera tombak tulang menembus 6 kali dan setiap tusukan mengenai pusat hantu iblis. Dan kemudian, hantu iblis diledakkan oleh tombak tulang, berubah menjadi untaian esensi sejati pertanda itu. Dengan kemampuan aneh dari hantu iblis surgawi, bahkan setelah berubah menjadi esensi sejati dari iblis surgawi, dia dapat memadat kembali. Tetapi kali ini, dia tidak memadat ulang, dan pada saat yang sama, esensi sejati iblis surgawi tidak menghilang, tetapi terus menyebar. Namun ini bukan karena Wang Yun, tetapi karena niat Lo Sheng. Sekarang warna dari esensi sejati iblis surgawi adalah ungu kehitaman, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memblokir cahaya dan penglihatan. Saat esensi sejati iblis surgawi terus menyebar, dia akan segera menutupi bagian tengah arena. Jadi garis pandang terhalang, dan para murid dari Sekte Qingyun yang menonton pertempuran juga penuh dengan keraguan. Apa yang dilakukan Lo Sheng ini? Sebarkan esensi sejati ini. Apa pendapatmu tentang kompetisi? Anda menarik. Kompetisi adalah kompetisi, bukan pertunjukan. Orang-orang berjuang dengan hidup mereka, bukan pertunjukan.
Ini bukan pertunjukan untuk Anda. Ingin melihat pertunjukan? Anda banyak aktor di ibu kota kekaisaran. Temukan saja aktor terkenal dan tonton semuanya sekaligus. Lo Sheng tidak mengaku kalah dalam situasi ini. Dia seharusnya masih memiliki seorang pembunuh. Siapa yang tahu berapa banyak pembunuh yang dia miliki di tanah? Para murid saling berdebat saat melihat pemandangan itu. Sebenarnya ini adalah langkah tak berdaya Lo Sheng untuk menggunakan esensi sejati iblis untuk mengisolasi pandangan di sekitarnya. Siapa yang membuatnya setuju dengan naga hijau dalam pikirannya untuk melahap tombak tulang Wang Yun? Tidak peduli bagaimana dia melahap tombak tulang, proses melahap ini tidak bisa diekspos ke mata semua orang. Kuncinya adalah Lo Sheng sekarang akan menutupi arena pertarungan dan tidak ada kepastian kemenangan di hadapan Wang Yun. Dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Wang Yun melihat sekeliling esensi sejati iblis surgawi yang menyelimuti arena. Segera dia menuangkan jejak esensi sejati sendiri ke dalamnya. Dalam sekejap, esensi sejati iblis surgawi dilahap oleh esensi sejati iblis surgawi. Dan kemudian berubah menjadi esensi sejati iblis surgawi. Melihat itu, Wang Yun berkata dengan senyum tipis, "Sudah lama sekali saya mendengar bahwa esensi sejati iblis surgawi Anda dapat melahap esensi sejati orang lain. Ini sebanding dengan seni konsentrasi tulang putih saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, lakukan dengan menyebarkan esensi sejati iblis surgawi. Tapi saya ingatkan, semuanya sia-sia. Saya hanya akan menggunakan satu serangan, yang juga merupakan serangan terkuat saya untuk mengakhiri pertempuran ini." Sosok Lo Sheng jauh di dalam esensi sejati iblis. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan dia tidak bisa melihat ekspresinya. Pada saat ini, dia diam-diam mengeluarkan pedang Stammer dalam persaingan ini. Wang Yun memimpin untuk bergerak. Dia memegang tombak tulang naga di tangannya. Dan tulisan yang terukir di tombak tulang itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Dan esensi sejati di tubuhnya juga beredar ke yang ekstrim. Karena pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Pada saat ini, Wang Yun mengekstraksi semua kekuatan naga dari tombak tulang naga. Kemudian memusatkannya di ujung tombak dengan lapisan cahaya keemasan samar yang perlahan bertahan di ujung tombak. Saat Wang Yun menusuk tombak tulang, raungan naga yang keras terdengar lagi. Raungan naga ini 2 kali lebih kuat dari raungan naga sebelumnya. Semua orang mendengar raungan naga yang berdebar-debar yang datang dari tengah arena. Tetapi Lo Sheng mengatur esensi sejati iblis surgawi untuk memblokir garis pandang. Dan semua orang tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Lo Sheng tidak tahan sebelumnya. Kali ini Lo Sheng mungkin sudah berakhir. Yah, ini bukan masalah menang atau kalah. Mungkin Lo Sheng akan menjadi idiot. Seorang jenius super akhirnya muncul di puncak Xiaoyu dan ternyata sangat disayangkan menjadi idiot di kompetisi besar semua puncak. Mendengar komentar semua orang, wajah Guru Wen sedikit pucat. Dan dia benar-benar khawatir tentang apa yang terjadi pada Lo Sheng. Saat ini, Zhou Yun telah menyembuhkan lukanya. Dan dia berdiri di samping mentor Wen dan berkata, "Guru Wen, jangan dengarkan mereka. Kapan Lo Sheng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan hari?" Masuk akal, tetapi Anda juga melihatnya. Lo Sheng saya sudah terluka di bawah 3 raungan naga sebelumnya. Dan sekarang raungan naga ini mungkin disertai dengan serangan Wang Yun. Dapatkah Lo Sheng menghindarinya? Guru Wen berkata dengan ekspresi sedih, karena Lo Sheng adalah harapannya. Zhou Yun hanya bisa menghela nafas panjang. Nyatanya, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Lagi pula kekuatan Wang Yun sangat kuat, dan tombak tulang di tangannya berada di luar imajinasi semua orang. Dia hanya bisa berkata dalam linglung, "Mungkin Lo Sheng punya cara untuk melawan."
Joyun sendiri tidak percaya ketika dia mengatakan ini. Tapi saat kata-kata Joyun jatuh, ada raungan naga lain dari kabut terbentuk oleh esensi iblis wungu hitam. Raungan naga ini melampaui raungan naga sebelumnya, bahkan bisa dikatakan sangat berbeda dengan auman naga sebelumnya. Jika auman naga sebelumnya adalah auman anak kecil, maka auman naga ini adalah auman orang dewasa yang utuh. Dalam raungan itu ada kekuatan yang tak terlukiskan, tak terbayangkan, sepi, kuno, mulia, melelahkan. Dalam bahasa manusia, tidak mungkin menjelaskan apa yang terjadi dengan raungan naga ini. Penatuasu yang awalnya menggunakan energi aslinya untuk melindungi arena, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Bahkan dia merasakan ancaman yang kuat pada saat ini. Dua karakter prestise diambil secara terpisah, adalah kekuatan dan momentum. Dapat dikatakan sebagai aura yang mengandung kekuatan. Yang kuat dapat menafsirkan kekuatan semacam ini secara ekstrim dan dapat menekan atau bahkan menyerang lawan hanya dengan mengandalkan kekuatan. Meskipun kekuatan naga yang terkandung di dalam naga itu kuat, sama sekali tidak mungkin bagi orang kuat seperti Penatuasu untuk merasakan hal ini. Ketika dia dirangsang oleh kekuatan tombak Wang Yun, pada saat ini Penatuasu bukan satu-satunya yang merasakan ancaman. Karena kekuatan Penatuasu menempati urutan pertama di antara para tetua sekte Qingyun. Kedua setelah Master Sekte Tuan. Jika Penatuasu dapat merasa terancam, situasi orang lain hanya akan dibesar-besarkan. Sebelum Wang Yun mengeluarkan tombak Jialong, wasit yang memimpin pertandingan sudah menghindarinya jauh-jauh dan berlari keluar arena pertandingan. Meski kekuatan wasit ini tidak lemah, persaingan antara kedua murid ini jelas tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Masalahnya, meski wasit memiliki pandangan jauh ke depan untuk meninggalkan arena, dia tidak luput dalam raungan naga itu. Dia merasakan seseorang memukul kepalanya langsung dengan palu godam. Dia tiba-tiba mengerang dan kemudian jatuh pingsan ke tanah dengan keras. Wasit ini adalah yang paling dekat dengan arena. Jadi dia paling terpengaruh dan paksaan yang berasal dari raungan naga. Lagi pula, kekuatan wasit juga baru di alam dewa penerangan. Dan di antara murid-murid yang menonton kompetisi besar seluruh puncak, ada banyak murid alam penyempurnaan bawaan, atau bahkan murid di alam bawaan. Untungnya reaksi Penatuasu sangat cepat. Setelah merasakan paksaan yang tak terbayangkan tersembunyi di raungan naga, Penatuasu merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan semua energi sejati di tubuhnya mengalir seperti air terjun. Namun esensi hijau ini sangat aneh. Ketika esensi itu meresap ke dalam lengannya, semua kerutan di tangannya yang seperti kulit pohon tua menghilang, digantikan oleh sepasang tangan yang putih dan halus. Metode kultivasi Penatuasu biasa terhadap pemahaman kekuatan hidup. Itulah sebabnya ada perubahan peremajaan pada kulitnya yang aneh. Nyatanya, Penatuasu pun sedikit tertekan dan bahkan sedikit lucu. Hanya karena dua junior sedang bertarung di arena, sudah membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Meskipun terlihat lucu, tapi saat ini dia harus serius. Jika kekuatan raungan naga menyebar, dan jika dia tidak menanganinya dengan hati-hati, saya khawatir kekuatan itu akan melukai banyak orang secara serius. Bangun! Tetuasu berteriak ringan dan tirai cahaya hijau langsung membungkus pinggiran arena. Tetapi kekuatan yang terkandung dalam raungan naga ini bukanlah sebuah raungan langsung, tetapi paksaan yang terkandung dalam jiwa. Jadi pesona cahaya hijau Penatuasu tidak dapat secara langsung memblokirnya, tetapi hanya dapat memperlambat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bahkan dengan bantuan Penatuasu, kekuatan raungan naga sangat melambat. Tetapi banyak murid masih pusing, dan mereka yang sedikit lebih lemah bahkan langsung pingsan. Kali ini, bahkan Seyun, Wuxie, dan Shodan
murid terbaik yang masuk dan keluar dari alam dewa penerangan, menjadi pucat dan harus menggunakan kekuatan mereka untuk melawan paksaan kali ini. Bahkan mata Petianyo yang masih duduk di tempat yang sama menjadi sangat halus. Dia mengatupkan kedua tangannya dan akhirnya melafalkan dengan diam-diam. 6 bola emas muncul di sekelilingnya, berputar terus-menerus. Harus dikatakan bahwa kekuatan ini sepenuhnya terbatas pada dia di luar tubuh. Keterampilan Buddhis luas dan mendalam, dan Petianyo secara alami memiliki keunikannya sendiri. Dibandingkan dengan Seiyun dan yang lainnya, situasinya secara alami jauh lebih baik, tetapi tidak dapat dikatakan mudah. Adapun Hua Tianming, pupilnya sedikit bergetar saat ini, bahkan tangan kanannya memegang pedang di belakang punggungnya dengan erat. Pedang yang tidak dia tarik dari awal hingga akhir selalu menjadi sandaran terbesarnya. Pada saat ini, dia tidak berdiri di arena, tetapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk menghunus pedangnya di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia masih menahan diri, mengandalkan kekuatan gagang pedang. Sudah cukup baginya untuk menghadapi kekuatan naga ini. Xin Jingtian berjalan turun dari platform tinggi lagi. Tubuhnya yang kekar datang selangkah demi selangkah, menginjak udara seperti seorang jenderal yang dirasuki dewa. Kali ini wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Bagaimana raungan naga ini bisa memiliki efek seperti itu? Xin Jingtian yang selalu acuh tak acuh akhirnya menunjukkan keraguan di wajahnya. Penatuasu menggelengkan kepalanya. Wang Yun ini benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar dapat mendorong tombak tulang naga banjir sedemikian rupa. Maka Lo Sheng mungkin... Tidak. Xin Jingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya memiliki banyak keraguan daripada Penatuasu, jelas kekuatan ini bukan berasal dari tombak naga Wang Yun. Penatuasu menganggap masalah ini terlalu sederhana dan hanya berpikir bahwa raungan naga adalah ledakannya dari tombak tulang naga Jialong. Tapi menurut Xin Jingtian bukan. Namun bukannya Jialong tidak dapat meletuskan kekuatan naga tingkat ini, karena itu lebih kuat daripada kekuatan yang baru saja meletus di arena. Dan itu sangat menakutkan di kalangan generasi muda, terutama di mata banyak murid sekte Qingyun, tetapi di mata Xin Jingtian dan Penatuasu, mereka tidak berharga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.